Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam program dari Meja Gembala. Bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Perjalanan hidup kita seringkali diwarnai oleh berbagai pergumulan hidup. Dan tidak orang pun dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan atau sering kita bilang penderitaan. Tetapi apa kata firman Tuhan ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi masalah demi masalah? Kita melihat dalam firman Tuhan dalam pembacaan kita, Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Puji Tuhan. Pemazmur menanggapi penderitaan atau tindasan yang dialami dengan sikap yang mungkin berbeda dengan orang pada umumnya. Kata penindasan di sini kalau saya membaca pada Alkitab versi yang lain ditulis sebagai kata penderitaan. Ya, aku menderita, dikatakan begini, adalah baik bagi saya bahwa saya telah menderita agar aku dapat mempelajari ketetapan. Jadi penderitaan bagi pemazmur ditanggapi berbeda dengan kebanyakan orang. Tentu mungkin kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kalau kita tidak memahami benar kehendak Tuhan, mau Tuhan dalam hidup kita, maka mungkin kita juga yang termasuk pada kelompok orang yang memandang penderitaan itu seperti pada umumnya, yaitu paling tidak ketika kita menghadapi penderitaan ada 3 hal yang mungkin kita pikirkan atau kita tanggapi bahwa pertama, kenapa saya menderita? Mungkin ini kesalahan saya. Nah, pada poin ini tentu saya katakan bahwa itu masih positif. Kenapa? Jika ditanggapi atau diresponi dengan baik, kemudian disikapi dengan ada introspeksi, ada perbaikan dalam hidup ini. Sehingga ketika kita alami penderitaan, berkat yang kita alami, kita temukan adalah perubahan dalam hidup kita. Nah, perubahan di sini bukan sekedar perubahan yang biasa, tetapi lahir dari pemahaman kita kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menegur kita. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Ketika kita menyadari bahwa kita salah, kita berubah, kemudian kita berjalan kepada kehendak Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, sehingga ketika kita alami perubahan, saya percaya kita diberkati. Yang kedua, pasti orang bilang begini, bahwa saya adalah orang yang ditinggalkan Tuhan. Jadi, saudaraku sekalian, bahwa ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi masalah-masalah, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Apapun masalah kita, apapun yang kita alami, saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya keyakinan bahwa apapun yang kita alami, Tuhan sebagai pertolongan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab saya bacakan untuk kita pada saat ini, dikatakan begini dalam Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan, ya, sinonim dengan penderitaan, masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan hidup, maka kita akan
akan berkata bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Karena Tuhan merancangkan hal yang baik. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Pertama, karena Tuhan yang akan melepaskan kita dari penderitaan. Yang ketiga, sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi penderitaan, kita tahu dari penderitaan itu ada mujizat Tuhan. Kenapa? Kita belajar dari pemazmur, dia katakan di sini. Mazmur 119, saya kembali baca ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, maka firman Tuhan adalah merupakan cermin buat kita. Dan kita belajar kepada firman Tuhan. Dan ketika kita firman Tuhan dan melakukannya, maka ada mujizat Tuhan yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, jemaat Tuhan, atau siapapun yang dapat dengar mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, saya percaya bagimulah firman Tuhan. Dan saya percaya bagimulah pertolongan Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah, mungkin kau berkata, aduh ekonomi saya membuat, katakan, ingat, oleh taat kepada firman Tuhan, Tuhan pasti berkata. Mungkin engkau dalam keadaan yang sakit, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kau menderita sakit, engkau belajar bahwa Tuhan adalah yang akan menyembuhkan engkau. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilurnya Tuhan, engkau disembuhkan, dalam kitab Yesaya pasal 53. Oleh karena itu, sebagai penutup, bahwa ketika kita hadapi pergumulan, jangan tinggalkan. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, mari terus setia baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Yang ketiga adalah mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah pertolongan kita. Dia adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak ada batas kuasanya. Sehingga kita akan menikmati apa yang kita sedang nyanyikan, tak terbatas kuasa Tuhan. Karena apapun masalah kita, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang selalu menepati janji. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar untuk melimpahkan kasih setia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan buat saat ini kami sudah mendengar. Biar Tuhan Engkau terus menopang kami dengan kekuatan firman dan kuasa. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami belajar ketika kami mengalami penderitaan. Sungguh Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tetapi ada maksud Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, Tuhan mau kami introspeksi dan kami berubah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan, Tuhan mau kami tetap setia, merenungkan firman, membaca dan merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Karena dari masalah itu akan menjadi mujizat. Karena Tuhan adalah pertolongan. Oleh karena itu Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami, hanya mau datang kepada Tuhan sebagai sebuah pertolongan. Terima kasih Tuhan. Berkati yang mengikuti acara ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kemenangan. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian saat ku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran